Selamat menyaksikan. Halo, saya Joyita Inelia dengan NIM 22060185. Peran saya sebagai guru dan peran kedua saya sebagai narator. Halo, perkenalkan nama saya Desti Melda dengan NIM 22060225. Peran utama saya sebagai kepala sekolah dan peran kedua saya sebagai murid. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Dipadimadi Amalia dengan NIM 22060205. Peran utama saya sebagai siswa dan peran kedua saya sebagai narator. Halo, nama saya Siti Nurhaini dengan NIM 22060213. Di sini saya berperan sebagai orang tua dan peran kedua saya sebagai siswa. Halo, perkenalkan nama saya Azala Sakti dengan 22060182. Di sini saya berperan sebagai murid dan peran kedua saya sebagai narator. Kalian hari ini mau jajan apa? Mau jajan jualannya di mana? Saya mau di Cireng deh. Boleh. Kalau sekarang belajar apa ya? Ya semoga kamu matematika. Ya, di sini ada teman-teman kita. Ini kalian ikut. Waalaikumsalam, Ibu. Halo, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Gimana anak-anak? Apakah masih ingat tentang pembelajaran kemarin? Matematika waktu itu. Ya, tepat sekali. Nah, untuk hari ini kita akan belajar dua hal penting, yaitu tentang plagiarisme dan juga korupsi. Apakah ada yang tahu apa itu plagiarisme? Aku Bu, plagiarisme itu kayak meniru pekerjaan atau karya orang lain, bukan sih? Nah, tepat sekali, betul banget ya Eza. Jadi plagiarisme itu meniru ide atau gagasan orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut. Nah, lalu selanjutnya apakah ada yang tahu apa itu korupsi? Aku korupsi itu mengambil uang yang bukan hak milik kita, bukan sih? Nah, betul. Jadi dua kegiatan tersebut, plagiarisme dan korupsi, itu dua hal yang tidak boleh kita lakukan. Kali ini kita akan belajar tentang plagiarisme dan korupsi. Nah, siapa di sini yang tahu contoh tentang plagiarisme? Gak tahu. Kayak gimana? Jadi plagiarisme itu seperti kalian meniru hasil tulisan orang lain. Misalnya, Azza menulis sebuah karya puisi, lalu karya puisi itu disalin ulang oleh Nabila. Itu sudah termasuk ke dalam plagiarisme. Kalau mencontek gimana Bu? Yang mencontek itu juga termasuk ke dalam plagiarisme karena kita meniru hasil orang lain tanpa berpikir sendiri. Apakah ada contoh lain? Kalian tahu? Ibu, kalau contohnya kita meniru gambar punya teman, itu juga plagiarisme bukan? Ya, itu bisa masuk ke dalam plagiarisme. Ibu izin bertanya. Ibu, apa sih akibatnya kalau misalnya kita menjiplak karya orang lain? Nah, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi, akibat dari plagiat yaitu kita akan mendapatkan nilai yang rendah, hilangnya kepercayaan, dan juga kita tidak memiliki karya sendiri. Bahkan, jika itu terus-terusan dilakukan oleh kita hingga nanti kita dewasa, itu akan masuk ke dalam tindak pidana. Seperti itu. Ibu, kalau bagaimana sih cara mengatasi agar kita tuh terhindar dari plagiat? Cara mengatasinya yaitu kita bisa, jika kita mengambil dari sumber-sumber, kita bisa mencantumkan sumbernya atau kutipannya. Seperti itu. Jadi ngerti deh. Gimana paham tentang plagiat? Paham sedikit. Paham? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Cukup Bu. Cukup aja Bu. Baik. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang korupsi.
korupsi. Agar kalian lebih paham tentang korupsi, kalian akan menonton dulu video tentang anti korupsi. Baik, Apa sih itu korupsi? Korupsi adalah tindakan yang bersifat buruk menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan uang untuk kepentingan pribadi. Kenapa sih korupsi bisa terjadi? Karena adanya faktor internal dan faktor eksternal. Korupsi seringkali terjadi di masyarakat dan terjadi pada mahasiswa. Gimana sih caranya mencegah korupsi? Yaitu dengan penerapan 9 nilai anti korupsi dan 5 prinsip anti korupsi. Nah, bagaimana setelah kalian menyimak video anti korupsi tadi, apakah kalian paham tentang anti korupsi? Paham, Bu. Agar kalian lebih memahami lagi, sekarang kalian duduk berkelompok lalu kalian berdiskusi tentang anti korupsi. Baik, Bu. Kamu kayak nggak Ya ini aku ada kesalahan, aku kemarin mendadak. Kalian diskusi aja berdua, nanti kasih tahu aku kalau kalian diskusi berdua. Udah deh, aja yang berdua. kamu juga bisa. Apa tadi kan itu apa? Jadi aku kalau ngeliatin ke depan jadi buruk nih kalau apa aku jadi gak ngerti. Kamu ngerti? Coba jelasin dong. Nih ya, biar aku kasih tahu. Contohnya tuh kayak sama bayar bekas 9.000, kemudian tuh rumahnya 10.000, 5.000 buat jajan cilok, itu mereka boleh beli kursi. Ya juga ya. Gimana? Ini prosesnya sudah selesai? Belum, soalnya dia tidur terus dari bangun tua. Hei bangun. Kamu ngapain tidur terus? Kenapa teman kamu yang dari tadi terus berdiskusi dengan kamu malah tiduran? Maaf, soalnya kemarin kalau aku begadang dulu. Gimana tanggapan kalian tentang dia yang tidur kayak Gak gini? aneh dong, saya kita berpikir berdua. Sebenarnya bukan yang pertama kalinya. Iya, kenapa kali kalau kayak gitu? Iya, kamu memang sering tidur di kelas, ibu sering perhatikan kamu. Lalu gimana perasaan kamu setelah melihat teman-teman kamu yang dari tadi berdiskusi dan kamu malah yang enak tidur? Ya Bu, saya kan kalau salah, soalnya gimana lagi ya Bu, soalnya aku ngantuk, gitu gak bisa ditahan. Makin dia teman-teman, kalau setiap ada tugas, terus selalu Bagus kalau kamu punya kesadaran seperti itu, karena itu merupakan tindakan korupsi. Korupsi itu bukan hanya tentang uang dan waktu, tapi juga tentang tanggung jawab. Kamu sudah diberikan tanggung jawab untuk berdiskusi bersama kamu, tapi kamu malah tidur-tiduran seperti itu. Dan kali jangan ulangi lagi ya, Ibu. Karena kamu sudah sering saya lihat tidur di kelas, ibu akan panggil orang tua kamu dan saya akan melaporkan kalian. Permisi Bu, saya ingin mengamalkan. Nah di kelas itu ada salah satu murid siswa perempuan, dia sering tidur di kelas. Setiap kegiatan dia tidur, itu bukan sekali atau 2 kali, tapi sering beberapa kali. Jadi kira-kira ada solusinya? sebelumnya Ibu sebagai wali kelas apakah sudah menegur siswa tersebut atau dibiarkan saja dia tidur di dalam kelas? Sudah sering saya tegur, tapi tiap hari terus-terusan saja tidur di kelas. Nah kalau dari pihak sekolah, dan dari ibu sendiri, apakah ada solusi lain? Pastinya ada tindakan yang lebih baik gitu untuk murid sendiri. Tapi sebelumnya apakah teman-temannya merasa terganggu atau mereka sebelumnya apakah teman-temannya itu merasa terganggu atau bagaimana sih respon dari teman-temannya karena ada satu orang yang sering tidur dalam kelas? Respon dari teman-temannya itu cukup gak ada ganggu, ternyata mereka itu cukup terganggu dengan adanya seperti itu. Oke baik, mungkin karena ini sudah 3 kali dan merasa terganggu alat yang lain, mungkin dari pihak sekolah akan memanggil orang tua tersebut. Nah untuk itu, untuk ibu sebagai wali kelas nanti hubunginya saja orang tuanya lalu nanti menghadap kepada saya. Jadi ya Bu. Baik Bu, terima kasih Bu. Terima kasih. Masuk. Jadi ini orang tua dari Nabila Ibu. Iya, itu saya.
dulu mungkin ada orang tuanya. Dan juga sebelumnya di telepon sudah dijelaskan ya. Jadi Nabila ini di kelasnya sering tidur itu bukan sekali atau 2 kali tapi sering banget. Terus dari teman-teman juga banyak yang melapor kalau misalnya teman-teman itu terganggu karena Nabila sering tidur, terus dia diskusi malah tidur, mengerjakan tugas tidur, terus saya dengan anak-anak kita juga dia malah tidur gitu. Ya, dan yang karena kita takutnya anak-anak yang lain terganggu dan terbawa-bawa oleh Nabila, dan makanya sekarang kita memandu orang tua agar kedepannya Nabila bisa lebih baik gitu ya Bu. Dan seperti apa sih Nabila di rumahnya? Kenapa kamu sering tidur di kelas? Aku begadang, aku gak diperhatiin kan sama ibu-ibu sibuk kerja. Ibu kerja juga cari uang buat kamu nak. Ibu juga tahu harus tahu batasan waktu kerja apa. Uang ibu kan buat kamu, semua buat biaya pendidikan kamu. Oke, Ibu mungkin cukup ya. Mungkin ini memang segi pola asuh dan yang kurang perhatian mungkin dari orang tua dan juga ayahnya, jadi Nabila mungkin merasa kurang sayang juga ya Ibu, dan mungkin tidak diperhatikan saat belajar itu mungkin nanti akan dibantu juga oleh wali kelasnya. Dan untuk Nabila nanti malam boleh diatur ininya tidurnya, jam tidurnya, jadi jam 8 sudah tidur gitu. Ibu saya ingin bertanya ya, mohon maaf mungkin ini Ibu bekerja dari jam berapa sampai jam berapa? Saya itu bekerja dari jam 6 ya Bu, sampai malam buat biayain ini anak. Tapi anaknya malah gak benar sekolahnya. Jadi saya juga jujur kecewa dengan ini anak. Tapi ya mungkin karena kesalahan dari saya juga nggak merhatiin dia. Jadi dia nganggapnya waktu itu ya biasa aja gitu, nggak korupsi. Mungkin lebih dekat nanti ya Ibu. Jika Ibu sedang bekerja, lalu ayahmu sedang bekerja, lalu juga di rumah dengan siapa? Dia ini anak satu-satunya saya, jadi dia di rumah sendiri karena ayahnya juga lagi kerja dinas. Jadi ya saya nyatanya dia ya belajar gitu sampai malam itu. Tapi saya ternyata dia bakal banget tuh di kelas, kirain belajar ternyata game gitu. Mungkin karena terlalu bebas memainkan handphone yang dia, jadi dia merasa asik sendiri gitu dan tidak adanya pengawasan juga dari orang tua. Makanya dia tidur sampai sholat itu dan terbawa ke istirahatnya di sekolah gitu. Dan mungkin Ibu bisa saja mengambil handphonenya atau dibatasi lebih tegas sebagai orang tua gitu. Iya, nanti saya mungkin akan minta untuk sekarang akan minta dulu handphonenya, akan saya awasi lebih baik. Baik Ibu, terima kasih atas informasinya. Mungkin kedepannya saya akan mencoba lebih tegas lagi kepada Nabila dan saya akan membatasi semuanya. Tapi saya juga memohon untuk bantuannya di rumah akan saya awasi dan di sekolah pun. Begitupun saya mohon maaf atas sikap Nabila yang membuat di kelas merasa terganggu. Mungkin kalau untuk sekolah pastinya kita akan awasi dengan baik ya, tapi juga sama mohon kerjasamanya ketika Nabila sudah lulus lagi. Bagaimana Nabila? Apakah akan diulangi lagi hal seperti itu? Baik Ibu, terima kasih ya. Sama-sama Ibu, terima kasih juga atas ulang waktunya Ibu ya. Semoga kedepannya lebih baik. Amin. Nah sekarang kamu gak pernah tidur di kelas ya? Ya itu loh. Kan sekarang aku udah mau kerja di kelas, udah terima kasih sekarang sama aku. Emang biasanya kamu tidur jam berapa sih sampai di kelas apa tidur? Iya. Aku biasanya tidur jam 12, jam 1 orang aku pulang jam segini. Mungkin memang ada lagi ya. Oke udah dipertahanin ya. Aku sudah tidur jam berapa? Aku juga. Ya maaf ya aku ya. Iya. Itu lagi ya.